Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkan ilmu yang benar. Dan sekarang saya akan membahas tentang sifat Allah, sifat para nabi, dan sifat para rasul. Kita harus tahu sifat Allah ada 4, yaitu 1 kuasa, 2 melihat, 3 mendengar, dan 4 menjadikan. Apa itu kuasanya Allah? Kita harus tahu kuasanya Allah yaitu menciptakan alam dunia ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi-isi 7 lapis langit, isi-isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya, serta dunia sampai akhirat. Itu kuasa Allah. Dan menjadikan makhluk ciptaannya yang ada di alam dunia ini seperti manusia, jin, setan, iblis, malaikat, hewan, tumbuhan. Nah, itu kuasanya Allah. Kita harus tahu ya. Kedua, Allah melihat. Apa Allah melihat? Allah melihat semua gerak-gerik kita. Kelakuan baik, kelakuan buruk. Allah melihat. Ketiga, Allah mendengar. Mendengar apa Allah itu? Allah mendengar semua kata-kata kita yang ada dalam hati maupun yang keluar dalam bibir kita. Allah mendengar. Dan yang keempat, Allah menjadikan. Menjadikan apa Allah itu? Kita harus tahu. Allah kuasa menjadikan manusia yang diutus oleh Allah, yaitu yang pertama Nabi Adam sebagai khalifah alam dunia. Dan apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin makhluk yang ada di alam dunia. Jadi manusia itu pemimpin makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, air. Itu dipimpin oleh manusia, yaitu dengan cara melestarikan alam dunia ini. Melestarikan dengan cara bercocok tanam untuk makanan orang banyak, itu namanya khalifah. Dengan cara pembangunan yang benar, membangun jalan untuk manusia, membangun aliran air untuk air, membangun rumah untuk tempat beradanya manusia dengan aturan-aturan dari Tuhan ya. Membangun rumah itu ada aturan dari Tuhan, yaitu harus ada halaman, belakang, pinggir, dan depan. Itu sebagai khalifah alam dunia ya. Menyimpan hewan yang buas di tempatnya, menyimpan hewan ternak di tempatnya, menyimpan hewan yang harus dikonsumsi di tempat masing-masing. Jadi ada aturan-aturannya ya, ada tempat-tempatnya. Jadi manusia itu menjadi khalifah yang harus memimpin makhluk yang lain ya, seperti hewan, air, tumbuhan. Dan Allah menjadikan dari khalifah alam dunia ini yaitu menjadi utusan 25, yaitu yang disebut nabi ya. Dari Nabi Adam sampai nabi akhir zaman itu namanya utusan Tuhan. Itu dijadikan oleh Allah ya. Dan dari 25 nabi, Allah mengangkat 4 yang menerima kitab suci, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya. Jadi Allah melihat, mendengar, dan menjadikan manusia yang dipilih oleh Allah yaitu utusan, yaitu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan yang diangkat menjadi rasul atau menerima kitab suci amanah dari Tuhan 4, yaitu Nabi Musa yang menerima kitab Taurat untuk umatnya Yahudi, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur untuk umatnya Yahudi, Nabi Isa yang menerima kitab Injil untuk umatnya Nasrani, dan Nabi Muhammad yang menerima kitab suci Al-Quran untuk umatnya yaitu muslimin muslimat. Jadi di alam dunia ini ada 3 golongan, yaitu Yahudi. Yahudi itu ada 2 ya, yaitu golongan Nabi Musa dan Nabi Daud. Jadi Yahudi
Nasrani, dan muslimin muslimat ya. Dan sekarang kita harus tahu apa itu Asmaul Husna yang selalu diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya sekarang ya. Asmaul Husna yang 99 itu bukan sifat Allah, tetapi rangkaian dari sifat Allah yang tadi, yaitu sifat Allah kuasa, melihat, mendengar, dan menjadikan. Jadi Asmaul Husna 99 itu rangkaian dari sifat Allah yang 4 tadi. Ya, kita harus tahu. Dan sekarang kita harus tahu sifatnya para nabi. Para nabi bersifat dua, yaitu para nabi tahu kebenaran wahyu dari Tuhan. Dari para nabi itu tahu kebenarannya wahyu dari Tuhan, dan wahyu dari Tuhan kepada para nabi melalui mimpi. Tetapi mimpinya para nabi bukan mimpi seperti kita ya. Jadi para nabi mimpinya setengah tidur, setengah tidak. Maka datanglah wahyu dari Tuhan, yaitu ajaran-ajaran kebenaran untuk dijalani oleh nabi tersebut beserta keluarga dan umatnya yang ada di wilayahnya ya. Jadi para nabi itu tahu kebenaran dan menjalankan kebenaran. Jadi sifat para nabi ada dua, yaitu tahu kebenaran dan menjalankan kebenaran ya. Tetapi para nabi khusus wilayahnya, seperti hanya Nabi Ibrahim. Dia seorang nabi yang menerima wahyu kebenaran dari Tuhan dan menjalankan kebenaran untuk dirinya dan umatnya yang ada di wilayahnya. Dan Nabi Ibrahim kan di wilayahnya di negara Syam, Palestina. Jadi menyebarkannya sewilayah Palestina dan sewilayah negeri Arab, karena istrinya yang kedua berada di negeri Arab. Jadi sewilayah ya. Para nabi itu tahu kebenaran dan menjalankan kebenaran untuk dirinya dan umatnya sewilayah. Dan kita harus tahu ya sifat para rasul yang menerima 4 kitab suci, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita harus tahu sifat para nabi ada 4, yaitu para nabi yang disebutkan tadi, yaitu Musa, Daud, Isa, dan Muhammad bersifat pintar. Para rasul itu pintar sekali. Kedua, bersifat benar. Jadi para rasul yang 4 itu sifatnya selalu benar. Dan yang ketiga, bersifat jujur. Semua para rasul yang 4 yang menerima kitab suci bersifat jujur, tidak pernah bohong. Dan yang keempat, bersifat amanah atau menerima amanah dari Tuhan, yaitu kitab suci. Tetapi amanah dari Tuhan, yaitu kitab suci, untuk para rasul, yaitu untuk dirinya dan umatnya yang ada di alam dunia. Jadi kalau para nabi menerima wahyu dari Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan menjalankan kebenaran untuk dirinya dan sewilayahnya, sedangkan para rasul menerima amanah, yaitu kitab suci, untuk dirinya dan umatnya yang ada di alam dunia ya. Jadi kita harus tahu para nabi itu apa, para rasul itu apa sifat-sifatnya ya. Dan saya sudah kasih tahu ya. Jadi kita harus iman di alam dunia ini bukan hanya golongan Nabi Muhammad atau muslimin muslimat, tetapi ada 3 golongan yang harus kita imani atau yakini, yaitu golongan Yahudi. Yaitu Yahudi itu golongan Nabi Musa dan golongan Nabi Daud, namanya Yahudi ya. Dan golongan Nasrani, yaitu umat Nabi Isa. Dan golongan muslimin muslimat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang ada di alam dunia ini. Makanya banyak ya umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat muslimin muslimat yang ada di alam dunia. Makanya kita harus beriman ya. Jangan selalu mencaci maki golongan yang lain. Tetap kita harus beriman karena dari situnya Yahudi, Nasrani, dan muslimin muslimat ada dari sananya, yaitu umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad. Sekian ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Semoga kita lebih tahu ilmu-ilmu yang benar. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.